Di tahun 70 langkung lah. Di usia 20 tahun langkung berarti. Jadi itu acuan ya, pedoman. Kadang-kadang masalahnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang nih ketemu sesepuh teman-teman. Kita kali ini jumpa di channel Raja Doka. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai di kandang domba nih bersama kasepuh kita Bapak Edi. Ini kasepuh domba Garut yang ada di Kabupaten Cianjur. Nanti teman-teman bisa tanya nih gimana sejarahnya domba Garut yang ada di Cianjur maupun yang ada di Jawa Barat. Nanti ini tentang trik-trik melihara domba Garut. Ini kesepuhan kita lah tentang domba-domba Garut ini, dia lebih paham betul tentang apa itu domba Garut. Ya, Bapak bisa perkenalkan diri nih, Bapak. Nama Bapak mungkin ke teman-teman kan belum banyak yang kenal nih dari Nuhun ya atas undangan Pak Brian, Padepokan Raja Doka. Alhamdulillah. Dah makan abi simpuring beren kami ini Gunawan. Sana pribadi teh bercimpulungan di domba Garut teh sejak tahun 70. Ku usia pribadi teh dah nama cekap beren di awal berapa tahun itu lo? 77. Saya usia enak tos 71 tahun. Di tahun 70 langkung lah. Di usia 20 tahun langkung berarti. Berarti sudah hampir 50 tahunan ya. Oh iya betul. Bergerak di domba Garut sekitar 50 tahun, teman-teman. Ini kita membahas tentang domba Garut ini identik dengan organisasi yaitu sebuah HPDKI. Betul. Nah, gimana sih sejarahnya HPDKI di Cianjur ini? Apakah sudah terbentuk atau gimana? Kan kita teman-teman mau tahu nih untuk siapa ketuanya, gimana organisasi ini membidangi apa saja, misinya apa. Kalau kita pengen bergabung dengan HPDKI, gimana caranya, Pak? Jabatan Bapak di HPDKI Cianjur sebagai apa? Nah, untuk saat ini saya menjabat sekretaris. Saat ini ya, untuk periode ini menjabat sebagai sekretaris. Nah, mungkin di sini saya jelaskan yang namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Itu organisasi yang paling tertua di Indonesia. Awalnya sebelum HPDKI itu kan HPDI, jadi Himpunan Peternak Domba Indonesia. Nah, sebelum awalnya pun ada komunitas domba Garut yang semuanya tuh diprakarsai diawali di Garut. Nah, di sini perlu saya jelaskan, domba Garut itu asalnya dari silangan antara domba merino, domba gunung kapsat, menjadi hasil silangan tersebut jadi domba priangan. Nah, jelasnya domba kapsat itu, domba gunung itu kan hidupnya berkelompok, dia mempunyai sifat fighter gitu. Jadi bila mana ingin mengalahkan kedua kelompok, ingin memiliki betina harus dia fight dulu, fight. Ini harus bertarung dulu untuk memilih sebetina cantik ya. Perebutan. Jadi itu menurut ke domba awalnya tuh priangan, yang sekarang tuh kita namakan domba Garut. Nah itu. Nah, masalah organisasi itu jelas. HPDKI itu organisasi yang paling tertua di Indonesia. Terus sekarang berkembang dari HPDI menjadi HPDKI, itu semuanya diprakarsai oleh Haji Sapuna, ya. Berikut Pak Brian juga, berikut ayahnya Pak Toyo, berikut Pak Made ya, sampai dibentuk kepengurusan tingkat nasional di DPP. Pak Almarhum Hewan Abu Jabar. Ya, itu. Jadi alhamdulillah sekarang tuh HPDKI ini makin lama makin berkembang lah. Adapun untuk HPDKI DPC Kabupaten Cianjur, dan saat ini ya alhamdulillah tetap berjalan, tapi mungkin di sini saya sampaikan tahun depan 2021 akan diselenggarakan musyawarah cabang HPDKI Kabupaten Cianjur. Berarti sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun, 2016 sampai 2021 yang saat ini diketahui oleh Haji Dadan Rauf. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya
regenerasi HPDKI ini domba khususnya domba Garut yang ada di Kabupaten Cianjur bisa lebih terangkat lagi nih Pak. Betul. Itu harus. Ya harusnya kita sebelum merangkak sering adanya kontes ini HPD saya kan suka ikut kontes tingkat Jawa Barat nih. Setelah Bojalan kan lihat kontesnya bukan kontes ngadu nih, kontes dari raja pedaging, raja petetan, terus raja atau biang. Ini kayaknya di Cianjur ini belum ada kontes semacam itu, fokusnya masih ngadu-ngadu terus. Mungkin harapannya para peternak ini kita tidak tahu nih gimana nih domba-domba Cianjur yang potensi itu nih siap, karena setiap kontes pun tidak pernah dibawa betina yang bagus kan gitu. Nah harapan kita nih para peternak gimana supaya Cianjur bisa muncul setiap tahunnya di kontes Jawa Barat itu bisa menang. Rencana Bapak nih sebagai sesepuhan gimana nih supaya mengurangi masalah setiap tahun kita mencari domba kontes buat Jawa Barat itu selalu kesusahan. Gimana nih cara memilihnya Pak? Mungkin kalau menurut saya tuh awal kita sosialisasi ke anggota peternak kita ya. Jadi cara breeding dan sebagainya ya untuk bisa menghasilkan produk domba-domba yang kualitas, terutama domba-domba pejantan yang artinya nanti kita ikut sertakan dalam kontes ternak ya, raja petet, raja kasar calon pejantan, ratu bibit dan ratu daging ya. Nah itu yang umumnya sering diadakan oleh DPD Jawa Barat ya. Nah untuk awal untuk internal Kabupaten Cianjur, nah itu awal kita harus perlu satu sosialisasi cara berternak ke anggota peternak untuk bisa menghasilkan produk domba-domba Garut yang berkualitas. Nah di samping itu untuk menunjang para anggota peternak untuk mereka itu memacu breeding ya. Nah itu alangkah baiknya kita ngadakan setiap kegiatan kontes atau semi kontes kita adakan kontes ternak. Nah itu harus bukan hanya kontes ketangkasan saja. Untuk internal kita harus kita adakan, kita barengin dengan kontes ternak. Apakah raja petet, raja kasar calon pejantan, ratu bibit dan ratu daging. Jadi supaya mereka tuh peternak tuh bisa terbuka matanya. Oh domba-domba raja petet maupun raja kasar calon pejantan tuh yang berhak jadi juara tuh yang gimana gitu kualitasnya. Itu jelas kan semuanya tuh ada aturan kriteria penilaiannya gitu. Saya rasa ya kalau kita bahas kriterianya perlu panjang ya, terlalu panjang. Nah gini Pak, ini ada juga nih pernah nggak ada sejarah bahwa Cianjur itu pernah punya domba-domba berkualitas atau yang punya nama gitu Pak? Wah itu ya banyak sekali. Jadi contohnya waktu saya menjabat ketua tahun 80 lebih 90 saya mempunyai domba-domba kualitas, terus Pak Made dan sebagainya itu mereka tuh mempunyai domba-domba yang artinya di setiap event besar tuh mereka tuh jadi juara gitu. Ngangkat nama Cianjur juga. Cuman patut disayangkan rekan-rekan termasuk saya jadi lupa untuk breeding gitu. Jadi fokus saja ngadu ya, breedingnya tuh dilupakan, ditinggalkan gitu. Ngadu kalau kalah ya beli lagi. Terus kalau menang ya dipertahankan, tidak dikawinkan, akhirnya keturunannya nggak ada, jadi putus. Iya. Tip buat peternak juga semua ini jadi dari Pak Edi, jangan lupa breeding. Jadi breeding itu merupakan nilai ekonomis yang tiada tara. Bayangkan kita dikasih oleh Gusti Allah, bisa kita jual lagi ya Pak. Iya. Rezeki dari mana lagi, nikmat yang mana lagi yang bisa kita rasakan dari breeding. Kalau pedagang beli 1.000 harus jual 2.000. Ini mah dikasih ya. Makanya kita harus bisa tiru ya, Pak Dokter. Garut mereka petani tingkat perekonomian cara hidupnya tinggi dari lembaga ada yang sama. Kenapa Cianjur nggak bisa kan? Saya pun ya ini tentang kita hidup di tataran Sunda ya terkenal dengan domba Garut. Saya main di Kaligesing tentang kambing PE, mereka bisa sukses, bisa hidup, bisa mensekolahkan anaknya menjadi sarjana hasil dari kambing. Di Garut bisa dari domba. Nah, potensi domba ini sangat menjanjikan dan kita kalau breeding ini juga harus baik. Nanti tim-tim breeding mungkin akan dijelaskan lagi nanti di segmen lain waktu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi.
Nah, gimana nih Pak untuk tips para peternak kalau peternak mau mulainya harus gimana dan harus awalnya gimana? Ini kan awalnya mulainya itu apakah milih bibitnya tuh pejantannya harus seperti apa, betinanya harus seperti apa? Mungkin tips-tips kecil apa untuk para peternak yang baru mau mulai beternak domba Garut ini? Apakah harus beli yang paling mahal atau yang gimana supaya kita bisa nilai ekonomisnya tetap ada gitu ya Pak? Ya, kalau kita mau berdiri hidukannya kan, biang-biangnya kan, hidukan betina maupun jantan itu harus itu betina. Kalau yang ciri khas betina yang bagus itu kualitas tuh kudu gelis orang Sunda mah. Harus Ari gelis, pikan guys. teh kudu gelis. Ari pejantan mah namana jantan kudu gagah berarti kudu gagah disebut jantan teh nu disebut jantan teh kudu kumaha berarti tidak reng-reng adeg-adeg dan segala rupina dina teknik bertanding segala rupina. Tah jelas mah harus didukung oleh indukan yang berkualitas supaya bisa menghasilkan anak-anak pun berkualitas yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Gelis dan gagah lah gitu ya. Patokannya cari yang gelis dulu dan yang gagah dulu gitu. Nah, harganya bisa menyesuaikan dengan budget. Kira-kira nih yang untuk yang kriteria bagus ya standar lah, standar gelis, standar kasep, jangan standar. Ini biar nggak kaget teman-teman, kira-kira yang betina berapa Pak harganya Pak? Itu kalau betina tuh saya pikir tuh paling cari betina tuh lebih sulit daripada cari pejantan. Oh, ternyata lebih sulit ya. Lebih sulit. Pada umumnya kalau kita main ke peternak di Garut maupun ke Pajalaya, kita bogoh, kita suka satu bibit ya. Tapi mereka itu petani itu enggan mengeluarkan. Yang istilah Sunda nama, lamun saya ngeluarkan bikan ya, sarwa aja mengatur pambeasan. Oh, pambeasan. Jadi ngejual pabrik-pabrik mah jadi berhenti produksi gitu. Jadi betina susah untuk kau yang bagus, susah untuk dijual biasanya ya Pak. Lain persoalan kalau kita lihat betina tuh hasil anakannya ya. Jadi itu acuan ya, pedoman. Anaknya gimana? Kalau anaknya bagus pasti itu kita sebutkan biang citak gitu. Kira-kira harganya berapa nih Pak? Waduh relatif itu mah ya. Relatif. Relatif. Kalau jantan mah udah memang sudah ada harga pasaran ya. Relatif kalau betina itu. Jadi harganya relatif mungkin ya kisaran 2 jutaan ke atas nggak Pak ya? Iya. Kalau pejantan yang buat breeding atau apa 5 juta ke atas. Kalau di bawah 5 juta berarti bukan buat breeding, buat potong gitu kan. Mungkin kalau kita cari pejantan yang sudah tidak dipakai lagi tangkas mungkin nilainya bangsa 10 juta lah. Nah, 10 juta. Jadi yang sudah pensiun, juara, dia punya prestasi dari kontes kata Pak sebuhan kita dan Pak ini 10 juta Minimal ya. minimal. Nah, untuk peternak juga kita juga masih banyak kendala di domba Garut ini. Kadang-kadang masalahnya adalah cara perawatan. Ya tips singkat lah untuk merawat domba Garut itu kan katanya domba Garut kan harus dipisikin, harus gimana. Kalau kita tidak punya waktu tapi kita pengen breeding, ini gimana nih Pak? Perawatan simpel untuk domba Garut menurut pengalaman Bapak yang paling simpel. Jangan dibikin ribet, kadang-kadang ribet dulu harus begini, harus di meses, harus di apa. Ini secara simpelnya kan biar teman-teman bisa juga yang tidak yang saya tidak tertarik menjadi tertarik nih biar domba Garut ini. Secara simpel singkat apa yang diutarakan oleh Pak Dokter ya kita nggak usah terlalu ribet lah. Iya. Nggak, yang simpel aja. Jadi jelas kalau perawatan domba Garut itu jangan disamakan dengan domba-domba pedaging ya. Jadi Tetap ada perlakuan khusus dong. jadi mana perawatan harus dicukur, makan juga harus diatur sedemikian rupa, kesehatan terutama ya. Nah untuk bersih diusahakanlah domba itu pagi-pagi sama sore. Sehari 2 kali. Kalau perlu domba itu sehat diibun. Sehari pagi dan sore keluar. Nah itu untuk fisik biasalah di panjang jangan gitu ya. Itu
gitu secara fisik. Mungkin ada yang direnangin kojaikeun ya, ada ya untuk fisik. Ada mungkin juga orang yang rajin bawa lari. Nah, itu tergantung lah pemiliknya masing-masing gitu. Tapi kita simpel aja, sehari 2 kali pagi dan sore. Nah, sebelum kita akhiri obrolan santai ini nih, Malik nih. Ini harapan Bapak sebagai sesepuh HPDKI dan sesepuh Domba Garut yang ada di Kabupaten Cianjur untuk generasi milenial nih, generasi para muda-muda, karena kan sekarang mau motivasi Bapak ke yang muda, ayo yang muda bangkit, ayo yang muda yang bangkit. Nah sekarang gimana nih supaya yang untuk khususnya untuk Cianjur supaya peternakan Domba Garut kita bangkit lagi gitu loh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi jelas kita kembali dulu ke organisasi ya. Saya berkecimpung di HPDKI sudah lama, sudah waktunya pensiun. Jadi saya harapkan regenerasi ya. Regenerasi gimana? Yang muda-muda terutama untuk kepengurusan HPDKI yang periode yang akan datang ya. Kita akan mulai awal 2021 dan untuk breeding segala macam harus kita tingkatkan. Oh Garut bisa, Majalaya bisa breeding. Seperti itu. Nah itu perlu ya suatu penyuluhan sosialnya dari pengurus, terutama dari Dewan Pakar Pengurus Divisi HPDKI Cianjur untuk sosialisasi juga berteman yang baik bagaimana pengadaan bersama pun bisa nilai jual yang tinggi itu harus gimana kan? Itu perlu. Nah, itu harus pengurus HPDKI terutama ketua harus banyak berperan sosialisasi semua anggota berperan yang ada di tingkat kecamatan maupun PAC yang ada di Kabupaten Cianjur. Ya terima kasih nih obrolannya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita termotivasi ya untuk bergerak meningkatkan Domba Garut ini. Kebetulan nih Pak, domba-domba sekarang kan baik, jangankan kita berbicara domba Garut ya, bicara domba sayur sekarang udah ganti harga. Ya pasti. Karena di masa pandemi ini bukannya tambah murah tapi malah tambah mahal. Mahalnya artian karena mungkin sudah karena kemarin itu di tingkat level petani betina-betina indukan sudah dijual. Betul. Karena kan itu kan tabungan terakhirnya mereka. Pada saat corona kemarin kan mereka tidak kerja, ada sayuran yang tidak begitu laku kan gitu loh. Otomatis tabungan terakhir mereka kan adalah domba. Dombanya dijual. Nah, makanya sekarang kekurangan domba. Jangan kita bicara panjang lebar, oh domba susah. Ternyata emang tabungan terakhir petani itu adalah di domba. Hewan. Ya di hewan. Karena tabungannya udah dijual, otomatis ya udah nggak punya tabungan lagi dong. Putus ya. Udah putus. Nah, ini juga langkah awal HPDKI harus ekstra nih kerja keras karena untuk meningkatkan populasi lagi. Betul, harus itu. Bagaimanapun kita harus sosialisasi masalah breeding penting, breeding hebat, breeding untung, breeding kuat. Dengan breedingnya kuat, ekonomi ketahanan pangan kita juga kuat. Kalau nggak ada breeding, nggak ada anak, apa yang mau kita makan satenya Pak? Betul ya Pak? Jadi pokoknya dalam bahasan ini adalah kita harus kuatkan dalam bidang breeding. Breeding ada untung. Jangan takut breeding, karena breeding itu udah untung. Biarpun untung kita lama. Karena breeding itu Pak, kalau kita ngawinkan sekarang nggak jadi duit sekarang Pak. Sekarang iya. Breeding. Nah, kalau pengen cepat bisnis breeding, yaitu bisnis jual hamil. Tapi kalau bisnis jual hamil janganlah jual hamil yang tidak ada buktinya kan gitu. Jual hamil yang sudah di USG sama dokter hewan terdekat, yang sehat dan lain-lain. Karena resiko juga kita jual duit juga untuk yang bisnis breeding cepat. Kalaupun mau lama ya kita harus hamilnya 5 bulan, sapinya 3 bulan, jadi 8 bulan. Nah ini juga yang mungkin nggak tahannya milenial Pak. Kalau breeding itu mau dapat uang harus tunggu 8 bulan. Kan inilah proses yang kita harus tunggu 8 bulan ini untuk menghasilkan. Nah ini mungkin dari teman-teman dari perbankan maupun dari dinas tempat kerja ini harus memikirkan gimana menahan 8 bulan ini supaya ada pemasukan kan. Kalau breeding ini kan waktunya 8 bulan, dalam 2 tahun cuma 3 kali beranak. Nah inilah yang harus PR yang kita harus pecahkan, karena kan
tetap kalau namanya kita breeding itu kan menunggu. Beda dengan kita memegang susu tiap hari dapat penghasilan. Pedagang kambing bisa tiap hari jual ke pasar ternak. Tapi kalau untuk breeding dia nunggu, Pak. Nah, biaya terus berjalan. Berjalan. Nah, ini waktu-waktu yang kita harus pikirkan secara matang, gimana subsidinya, gimana ininya. Karena kalau kita tidak diajak hitungan menarik, mungkin para peternak malas untuk breeding. Jadi akhirnya di tingkat level petani. Sedangkan petani sekarang indukannya sudah dijual. Nah, ini juga harus ada pola, mungkin HPDKI Cianjur harus dengan pola ngingu, istilahnya menitipkan indukan di tingkat petani. Atau sistemnya seperti apa, harus ada program yang lebih menarik supaya total populasi di tingkat peternak itu bertambah, Pak. Karena saya dari masa pandemi ini saya jalan-jalan di kampung-kampung itu dombanya yang habis, Pak, indukannya yang habis, jadi harganya pun tinggi. Nah itu ini kalau solusi yang emang sangat susah di masa pandemi ini, tapi harus kita pikirkan secara matang-matang. Mungkin dan ada podcast mungkin jadi pemikiran buat bersama bersama pemangku kebijakan semua juga punya pemikiran secara matang. Di mana menuju tahun 2021 ini kita harus genjot total populasi dengan breeding. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Edi ya, kalau udah alhamdulillah dikunjungi oleh kesepuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.